makasih banyak atas kesempatannya dan selamat pagi buat adik-adik saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal topik materi yang telah ditetapkan oleh ayahanda kita, bahwa di pertemuan keempat ini yang kita akan bahas, insya Allah, yakni sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi ya, sejarah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan organ negara ini, dari ada aspek sosiologis maupun aspek yuridisnya itu sudah dijelaskan secara detail oleh ayahanda kita, Bapak Dr. Agus Salim Kajong. Jadi adik-adik tinggal membuka materinya yang sudah di-share ya di kalam itu. Di situ adik-adik sudah bisa melihat aspek pembentukan Mahkamah Konstitusi baik dari historisnya, sosiologisnya maupun aspek yuridisnya ya. Jadi sudah ada. Dan sudah dijelaskan juga, dan adik-adik sudah lihat di YouTube kayaknya, itu saya rasa sudah melihat di YouTube ya penjelasannya beliau, dan itu sangat komprehensif dan sangat lengkap ya untuk sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi negara kita Republik Indonesia ya. Nah, adik-adik sekalian, karena beliau sudah menjelaskan dari aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya juga sudah, dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, maka saya akan coba memflashback ya ke belakang dari sejarah ya, asal mula namanya pembentukan Mahkamah Konstitusi ini, di mana Mahkamah Konstitusi ini pertama kali digagas dan siapa penemunya. Nah, itulah nanti saya akan coba bahas ke adik-adik sekalian ya. Adik-adik ya sekalian, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi ini, atau ada dua sebutannya, ada namanya konstitusi, namanya juga judicial review. Constitutional review dan judicial review itu adalah kedua hal yang berbeda. Meskipun pada dasarnya sama ya, sama artinya mengoreksi ya undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja model dan bentuknya yang berbeda. Nah, dari segi literatur, kalau kita menelisik ke belakang itu, bahwasanya pertama kali digagas namanya constitutional review atau judicial review itu ditemukan atau digagas di negara Australia ya, bukan Australia tapi Austria ya, oleh seorang profesor yang sangat kita kenal yang bernama Hans Kelsen. Ya, adik-adik ya, pernah dengar semua nama ini ya, Hans Kelsen ya. Nah, Hans Kelsen inilah yang pertama sekali menggagas namanya Mahkamah Konstitusi. Itu pertama kali digagas di Austria ya. Nah, dalam persoalan Mahkamah Konstitusi ini bukan hanya saja berkembang di zaman modern sekarang ini, tapi dari dulu sebenarnya adik-adik sekalian ya,
semenjak 1908 itu sudah ada sebenarnya model judicial review dalam hal dalam hal melihat undang-undang yang sekiranya dianggap oleh mahkamah itu tidak bersesuaian dengan kepentingan publik ya pada saat itu. Contoh misalkan ya, adik-adik ya, di Amerika Serikat itu lebih dulu terjadi namanya model atau bentuk judicial review dari undang-undang itu. Nah, ada suatu kasus di Amerika Serikat yang menjadi cikal bakal diadakannya namanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan Mahkamah Konstitusi kita ya. Hanya saja fungsinya sama. Nah, di Amerika Serikat itu kita kenal namanya kasus Marbury ya dengan Madison itu. Nah, kasus Marbury dan Madison inilah cikal bakal terjadinya namanya review terhadap undang-undang yang sudah dibuat oleh parlemen. Nah, itu adik-adik ya, kalau tidak salah itu ya sekitar 1820-an ya terjadi hal itu. Nah, di kasus Marbury dan Madison ini singkat cerita bahwa hakim dalam hal ini Mahkamah Agung di di Amerika itu untuk pertama kalinya merubah atau membatalkan undang-undang yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh parlemen itu dalam kasus Madison dan Marbury ini. Nah, itulah cikal bakalnya di Amerika terjadi namanya constitutional review. Nah, adik-adik sekalian, setelah terjadi itu, maka diadopsilah namanya judicial review atau constitutional review ya. Constitutional review dengan sifatnya a priori. Dia sifatnya a priori. Jadi sifat daripada judicial review itu ada dua bentuk ya, ada dua model, ada namanya a priori, ada namanya juga a posteriori. Nah, nanti kita akan bahas ya kedua bentuk jenis atau sifat daripada judicial review ini. Nah, di Amerika karena yang berlaku di sana bukanlah sistem hukum yang berlaku di sana tidak seperti sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, sistem hukum yang berlaku itu lebih cenderung kepada namanya Eropa kontinental ya. Nah, ciri khas daripada Eropa kontinental itu ya harus ada undang-undangnya dulu. Jadi tidak ada dibilang hukum sebelum diundang-undangkan. Harus diundang-undangkan dulu, baru bisa dikatakan dia hukum. Nah, di Amerika, di Anglo-Saxon itu, Amerika ya, yang menganut namanya sistem hukum Anglo-Saxon itu. Nah, hukum itu berbentuk preseden. Ada sih undang-undangnya, tapi tidak sebanyak undang-undang yang ada di model Eropa kontinental. Hanya sedikit ya. Hanya sedikit. Nah, di di Amerika yang menganut namanya Anglo-Saxon itu kalau ada persoalan konkret hukum ya, baik itu sifatnya perdata pidana
atau tata negara itu diputuskan berdasarkan tafsiran hakimnya sendiri ya. Jadi dia tidak istilahnya harus berpatokan dengan undang-undang yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh parlemen. Karena pada dasarnya ya di negara yang menganut namanya sistem Anglo-Saxon itu ya memang tidak banyak undang-undangnya, hanya sedikit. Nah, pertanyaannya ada begini ya. Bagaimana kalau kita istilahnya membuat eksperimen atau pertanyaan di kepala kita bahwa bagaimana sih dulunya itu caranya mereka itu memperlakukan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh parlemen. Jika ada undang-undang yang sekiranya bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan jiwa hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam tradisi Anglo-Saxon, adik-adik sekalian, hakim punya kewenangan, hakim punya kebebasan untuk mengesampingkan aturan hukum atau undang-undang yang sudah dibentuk di parlemen jika sekiranya undang-undang itu oleh hakim tersebut. Jadi kesampingkan undang bisa didengar ya? Suara saya ada ya? Bisa, Pak. Ada bisa Pak. Pak. Ada. Oh ya, oke. Nah, itulah ya adik-adik ya, saya lanjut lagi. Itulah tadi kondisi pengadilan di zaman tradisional ya, zaman tradisional di Amerika itu. Jadi hakim hanya kalau ada undang-undang yang dibentuk oleh parlemen itu, hakim boleh memakai dan hakim boleh tidak memakai. Nah, setelah terbentuk namanya constitutional review atau judicial review itu, kalau di Amerika namanya constitutional review ya, constitutional review. Di Amerika itu yang berwenang untuk membuat semacam judicial review atau lembaga yang berwenang untuk mengkoreksi undang-undang terhadap undang-undang dasarnya itu adalah Mahkamah Agung. Jadi kewenangan itu tetap ada di Mahkamah Agung. Jadi di Amerika itu tidak ada Mahkamah Konstitusinya. Kewenangan masih tetap di Mahkamah Agung. Nah,
Kemudian adik-adik ya, kita pindah ke negara Austria ya, yang secara tidak langsung juga kita adopsi ya model konstitusi yang Mahkamah Konstitusi yang ada di sana ya. Jadi semula di Austria itu Mahkamah Konstitusi itu digagas oleh Hans Kelsen dan diwujudkan oleh pemerintah Austria pada saat itu. Nah, setelah Mahkamah Konstitusi terbentuk di sana, di Austria, ada sekitar 78 ya negara yang menganut sistem Eropa kontinental, mengadopsi ya atau mencontoh lembaga Mahkamah Konstitusi yang ada di Austria itu. Nah, sedangkan model atau tipe Mahkamah Konstitusi yang ada di Austria itu sangat mirip yang ada di kita ini, di Mahkamah Konstitusi yang ada di Indonesia. Karena memang kita ya secara tidak langsung mengadopsi juga model atau tipe yang ada di Mahkamah Konstitusi yang ada di Austria itu. Nah, adik-adik sekalian, hanya saja fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di tiap-tiap negara, baik di negara yang menganut namanya civil law system atau Anglo-Saxon sistem itu berbeda-beda ya, berbeda-beda ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita di Indonesia. Di Indonesia itu Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh oleh Undang-Undang Dasar ya sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh ayahanda kita Pak Dr. Agus Salim Gajong, bahwa salah satu di antaranya adalah memutus sengketa pilkada ya, untuk sengketa pilkada, kemudian judicial review terhadap undang-undang dasar ya. Nah, di Austria itu berbeda lagi ya. Kewenangan untuk untuk memutus suatu sengketa lembaga itu punya lembaga tersendiri ya, beda deh ada ya, beda dengan kita ya. Kita satu lembaga ya, satu wadah hanya di Mahkamah Konstitusi, di MA itu. Nah, di Austria beda, meskipun di sana mula pertama model judicial review itu muncul, tapi tipenya yang berbeda. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi di sana hanya sebagai perwujudan dari judicial review itu saja. Nah, meskipun di belakang ada beberapa banyak literatur mengatakan bahwa di Austria juga ya kurang lebih sama lah di Indonesia, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusinya. Nah, ada tipe lain lagi ya, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu di tiap negara, antara lain misalkan di Prancis ya. Di Prancis bukan lagi ya, Mahkamah Konstitusinya itu bukan namanya Mahkamah Konstitusi atau Judicial Court ya, bukan. Tapi dia semacam lembaga ad hoc ya, atau lembaga independen di luar daripada pemerintah. Di luar daripada pemerintah. Nah, di Prancis itu, adik-adik sekalian,
bahwa lembaga Mahkamah Konstitusinya itu dia di luar daripada lembaga pemerintah, kemudian tipe dan jenis cara cara merubah undang-undang itu juga berbeda dengan kita di Mahkamah Konstitusi kita di Indonesia ya. Nah, adik-adik, kalau di Indonesia itu judicial review itu baru bisa dilakukan setelah ada ketetapan dari parlemen. Ada ketetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi undang-undang itu nanti kewenangan Mahkamah Agung itu untuk judicial review terhadap undang-undang yang dibentuk atau yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu nanti setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, di Prancis beda. Di Prancis beda ya. Di Prancis itu jadi sebelum undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang dan dimasukkan dalam lembaran negara, itu diajukan dulu ke lembaga ad hoc itu. Halo, kedengaran di suaraku dek? Dengar Pak, dengar. Ya. Jadi sebelum undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang yang berlaku untuk publik, untuk masyarakat umum, itu direview dulu oleh lembaga ad hoc yang bersangkutan. Nah, ini salah satu tipe atau model lembaga judicial review yang ada di negara-negara ya. Jadi tidak sama semua adik-adik ya, tidak sama semua. Jadi model atau tipe lembaga Mahkamah Konstitusi ini di berbagai negara itu bermacam-macam tipenya, bermacam-macam modelnya, dan bermacam-macam caranya. Nah, salah satu tadi yang saya jelaskan itu di Prancis itu. Nah, di Prancis itu nama lembaganya juga namanya lembaga parlemen judisial ya, tapi bukan parlemen yang di dalam semacam parlemen kita ya yang diisi oleh anggota dewan atau yang terhormat itu, bukan. Dia lembaga tersendiri. Tapi ad hoc namanya ya. Dia tidak termasuk dengan lembaga negara tinggi, enggak, bukan itu. Dia lembaga independen. Nah, itulah yang membedakan atau tipikal dari jenis atau macam-macam model lembaga Mahkamah Konstitusi yang ada di dunia ya, khususnya di berbagai negara. Nah, ada juga adik-adik ya, ada juga di Prancis tadi itu yang saya jelaskan itu bahwa fungsi dari lembaga parlemen judicial ini hanya berfungsi untuk menjudisial, mereview undang-undang yang sudah dibentuk atau sudah dibuat oleh parlemen tapi belum ditetapkan sebagai undang-undang. Nanti setelah melalui proses judicial review itu oleh parlemen judicial ini dan dinyatakan boleh berlaku untuk umum, baru dikembalikan ke parlemennya untuk diketukkan palu ya, dan dinyatakan berlaku untuk publik. Nah, adik-adik ya sudah bisa menangkap gambaran ya, perbedaan ya. Meskipun fungsinya sama ya, masing-masing fungsi lembaganya yang judisial ya, atau merubah kalau ada undang-undang yang tidak bersesuaian, tapi tipikalnya yang berbeda, Nah, adik-adik sudah bisa membuat gambaran bahwa kalau di Indonesia, Mahkamah Konstitusi itu bisa menjudicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar jika
undang-undang itu sudah dibuat oleh parlemen dan sudah ditetapkan sebagai undang-undang yang berlaku untuk umum. Dan terkadang ya nanti setelah bermasalah baru di judicial review. Nah, itulah bedanya di Prancis. Kalau di Prancis tidak, di judicial review dulu baru diberlakukan itu undang-undang. Nah, di Prancis juga berbeda kewenangan dalam hal penanganan sengketa lembaga antar negara. Jadi di sana itu yang berhak menangani sengketa lembaga antar negara itu masih tetap berada di ranah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Itu bedanya ya, adik-adik ya. Tidak akan banyak menjelaskan di sini tentang sejarah pembentukan atau perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang sudah ada. Karena sudah dijelaskan dengan begitu detail oleh oleh ayah kita Bapak Dr. Agus Salim Gajong ya, sudah dijelaskan dan adik-adik tinggal membuka materi yang sudah tetap di situ itu, mulai sejarahnya. Jadi apa saja di situ ada ya, baik dari sejarah awal mula pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dari berbagai aspek juga, pertimbangan aspek-aspek apa sehingga terbentuk juga Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu sudah dijelaskan dengan sangat detail ya, baik dari segi sosiologisnya, aspek yuridisnya juga sudah dijelaskan sangat detail. Nah, saya coba adik-adik yang menambah ya atau mengkonfirmasi tentang sejarah lahirnya namanya lembaga Mahkamah Konstitusi ya di berbagai negara.